Komiu, Berimba Kareba Kakomiu. Mudah-mudahan Anda selalu dalam kondisi sehat dan terus bersemangat. Saatnya Anda menyaksikan berita seputar Sulawesi Tengah bersama saya, Della Rizka. Rangkaian berita aktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 tersangka kasus korupsi dana penyertaan modal Perumda ditahan Kejaksaan Negeri Palu. Operasi Madagoraya tahap 4 resmi diperpanjang dengan fokus menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Poso. Nelayan asal Banggai Laut dilaporkan hilang beberapa hari lalu ditemukan meninggal dunia. Kejaksaan Negeri Palu menahan 3 tersangka kasus dugaan penyalahgunaan anggaran penyertaan modal dari pemerintah Kota Palu kepada Perumda tahun 2023 dan 2024. Ketiga tersangka masing-masing berinisial ST, BA, dan RBM. Dari hasil penyidikan pihak Kejaksaan Negeri Palu terungkap jika ketiga tersangka telah mengelola anggaran sebesar 3 miliar rupiah yang tidak sesuai ketentuan. Tindakan tersebut merugikan keuangan daerah sebesar 1,3 miliar rupiah. Usai menjalani proses administrasi dan pemeriksaan kesehatan, ketiga tersangka digiring menuju mobil tahanan untuk selanjutnya dibawa menuju rumah tahanan kelas 2 Palu. Tersangka ST menjabat selaku Direksi Keuangan dan Administrasi Perumda Palu. RBM selaku Direksi Operasional serta BA menjabat Direktur CV Sentral Bisnis Persada. Ada penahanan pada hari ini selama 20 hari ke depan dari tanggal 3 sampai tanggal 22. Untuk kerugiannya sendiri berapa? Negara untuk sementara 1,2 M. Itu dengan modusnya ada beberapa tidak ada LPJ, pengeluaran tidak sesuai dengan RKA. Pasal yang disangkakan Pasal 2, pasal 3 untuk pasal 55 KUHP. Pasal 2 Undang-Undang Tipikor dan pasal 3. Kasus tersebut bermula dari penggunaan anggaran penyertaan modal pemerintah Kota Palu untuk mendukung kinerja perusahaan umum daerah alias Perumda Kota Palu sebesar 3 miliar rupiah. Namun dalam pengelolaan anggaran tersebut tidak sesuai prosedur dan menyimpang dari peruntukannya. Ikram Boyoge dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Kita ini yang didukung oleh uang negara sudah kita bisa laksanakan dan manfaatnya bisa betul-betul. Pelaksanaan operasi kepolisian kewilayahan dengan Sandi Madagoraya 2025 kembali diperpanjang. Operasi tahap 4 tersebut akan berlangsung hingga 31 Desember 2025 dengan melibatkan ratusan personel gabungan TNI dan Polri. Operasi Madagoraya ini selain melibatkan TNI dan Polri juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat. Perpanjangan operasi ini dengan alasan untuk tetap menjaga stabilitas keamanan di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Poso. Dalam perpanjangan operasi yang melibatkan 256 personel gabungan ini, difokuskan pada upaya deradikalisasi untuk memelihara keamanan di daerah bekas konflik tersebut. Selama ini, situasi keamanan telah berjalan aman dan damai. Operasi Madagoraya tahun 2025, yaitu tahap 4 diperpanjang, yaitu melibatkan 256 personil gabungan TNI Polri. Jadi kegiatan ini berjalan selama 92 hari dari tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Jadi tujuannya operasi Madagoraya yang diperpanjang tahapan ini adalah upaya deradikalisasi dan kontraradikalisasi untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat, mengedepankan kegiatan preemptif dan preemptif.
Satgas Madagoraya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kedamaian. Masyarakat diminta selalu waspada, tidak mudah terprovokasi, serta segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Desa miskin dan tertinggal masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Sigi. Masih banyak terdapat desa yang berstatus tertinggal. Kondisi tersebut mengundang keprihatinan berbagai kalangan, termasuk akademisi. Seperti yang dilakukan sejumlah dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu yang melakukan pemberdayaan masyarakat di desa tertinggal. Salah satunya di Desa Balane, Kecamatan Kinobaro, Kabupaten Sigi. Upaya akademisi tersebut juga melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kemendes PDT Sabtu pagi ikut turun langsung melihat kondisi masyarakat desa yang letaknya di kaki Gunung Gawalise tersebut. Ya, karena Desa Balane ini menjadi salah satu desa yang ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu sebagai salah satu desa binaan yang telah dikerjakan, yang telah dilaksanakan bersama dengan mahasiswa dari fakultas. Oleh karena itu kita harapkan dengan pendampingan ini pemberdayaan masyarakat semakin kita tingkatkan, semakin kita dorong untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam UIN Dato Karama Palu kini menjadikan Desa Balane sebagai laboratorium lapangan mahasiswa. Program ini tak hanya menyentuh ekonomi, namun juga memprihatinkan masalah pendidikan anak-anak di desa tersebut. Kita coba di desa ini nanti ke depan menarik anak-anak miskin untuk sekolah. Apa programnya itu? Ya, jadi program kita ke depan begini. Bagi orang miskin tidak ada jalan lain kecuali sekolah. Yang umur 30 tahun ke bawah harus sekolah. Umur 30 tahun ke atas dorong kerja. Nah, itu kita coba menjadikan desa ini menjadi role model ke depan. Kemendes PDT menegaskan upaya akademisi UIN Dato Karama tersebut sejalan dengan program nasional pemberdayaan desa. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah tertinggal dan menjadi model percontohan bagi desa lain di Sulawesi Tengah. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi.